Bang, Wih, lagi ngapain nih? Gimana ini kabarnya, nih. Bang? Sehat? Alhamdulillah Bang. Abang Mantap. gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu dong, harus nih. Eh, Nih Bang, saya lihat tanaman yang sekarang lagi banyak permintaannya nih Bang. Ya, Bang tahu nih apa nih tahu tanaman? dong. Ini kan Horenzo, bayam Jepang. Iya ya. Itu sekarang lagi permintaannya lagi banyak Bang di Ya, ya. apa tanaman Horenso ini. Mhm. Bahkan nggak hanya ini aja sih Bang gitu. Kayak romaine, baby Oh, cos. Bebekos, Iya. ya. Oh iya, terus ini Nasubi nih, Ya, yang nah itu terong benar Bang. Jepang. Nah itu yang gede Terus itu kan. red radish, lobak merah, Ya. asparagus ya. Bibi pakcoy juga tuh. Oh, baby bakso juga. Ya, tapi bibi pakcoy yang Cina lah, yang kecil-kecil itu. Oh, Itu oke banyak oke banget. oke. Termasuk ya ini sih, yang Horenzo ini banyak banget permintaannya. Iya Lu nih. pernah tanam ini? Belum sih Bang. Belum Belum. belum belum belum. Nih lagi ngamati nih. Gimana Hmm. nih kayak gitu. Kalau Abang sendiri gimana? Udah pernah? Gue pernah sih nanam ini. Wah, ya. Ya, Luar pernah. biasa. Oke oke. Ya, tanaman ini kan tanaman yang cukup unik ya buat Indonesia. Karena ya ini kan bukan bukan di Indonesia, tapi sekarang ditanam di Indonesia dan permintaannya lumayan lah karena banyak Oh, orang ya Chinese, oh gitu Jepang ya. ya, yang ekspatriat lah yang ada di Iya. Indonesia ya suka kan makan ini, termasuk orang-orang Indonesianya juga Oh iya. suka. Oke oke. Terus berarti itu mungkin alasannya sekarang banyak Iya diminati ya gitu, gitu Bang. karena Oh. ibaratnya gini aja lah, misalnya ini di DKI nih ya, Hmm. DKI ibarat kata kita ambil 1 juta lah, 1 juta Iya penduduk di ya. DKI, tapi kita ambil lagi 10%-nya, Oh, paling sejuta kan, iya. sejuta dengan waktu yang sama misalnya pengen makan bakmi Jepang, Iya iya iya. misalnya satu orang tuh makannya 200 gram lah ibaratnya, Iya, iya. paling sedikit 200 gram, itu kali sejuta udah berapa tuh, berapa kilo kebutuhannya Sekitar 500-an berarti ya. gitu kan. 500 kilo ya. Itu per hari Bang. Itu per hari. Buat satu katakan Enggak lah, 200. Oh iya, iya 500 kilo ya. 500 ya. 500 kilo itu sehari. Oh, Itu diambilnya 1 juta. Kan penduduk DKI Jakarta enggak 1 juta. oke oke. Itu kenapa sih Bang yang jadi selain alasannya itu emang ada apa sih di Ah, itu tuh yang bayam gua Jepang? tahu sih kalau sekarang kan udah pada melek yang namanya teknologi. Di teknologi itu misalnya di ya di platform itu kan search engine kita bisa Hmm, lihat kandungan di dalamnya apa ya, aja. ya, ya. Yang gua tahu sih kandungan ini tinggi sama zat besi, magnesium, apalagi Oh, asam folat. Asam folat kan itu vitamin B kompleks ya, iya ya. yang itu membantu Oh, pencernaan dan sebagainya lah. oke oke oke. Apalagi di samping manfaat-manfaat itu apa ya, teksturnya yang halus, Oh, terus oh, eh, apa ya, ya ketika dirasain itu lezat gitu oh. Beda sama yang bayam yang biasa berarti. ya, Oh, enak oke lah oke. gitu. Terus dulu Abang pernah tanamnya itu di dataran rendah apa dataran tinggi Bang? Kebetulan untuk di dataran tinggi Dataran tinggi. tanamnya ya, dan ada rekan juga di dataran rendah namanya. Ya, itu apa sih Bang yang bedain antara hasil dari yang dataran tinggi sama dataran rendah Bang? Kalau antara dataran tinggi sama dataran rendah itu tentu beda dari hasil panennya, lama waktunya, Oh, lama waktu, karena di iya, iya. dataran tinggi itu lebih Panas juga gitu ya. lebih banyak ya penyinaran mataharinya, lebih lama Oh, iya, iya. dibandingkan dataran tinggi, karena kan dataran tinggi eh, ketutup sama suhu kelembaban dan sebagainya itu. Oh, oke, Jadi oke. untuk sinar matahari turun tuh masih ketahan sama hal-hal yang Oke, seperti itu. oke, oke. Kalau dataran tinggi kan langsung ya, Iya, iya, benar, benar, itu benar. lama penyiramannya kan lebih lama, Iya. dan proses dia untuk tumbuh juga karena lama penyiraman lebih lama ya lebih lebih cepat juga sih. Itu Hmm, yang membedakan, bahkan perbedaannya bisa 5 sampai 10 hari lebih cepat yang di lebih mana? cepat yang dataran rendah Oh, lebih cepat dataran rendah. ya dibanding dataran tinggi. Oh, oke, oke. Berarti lebih bagus di dataran rendah atau gimana itu, Bang? Untuk mengejar waktu sih bisa aja, tapi karena sekarang sih banyak banget kan untuk masuk misalnya supermarket, Iya. mall, atau ada beberapa market-market tertentu lah Iya, ya, iya, iya. yang pengennya misalnya spek 30 cm aja, atau Hmm, pengennya spek 20 cm, atau pengennya spek
yang lebih tinggi, misalnya 40, itu kan tergantung makannya. tergantung ya lama waktunya juga kan. Abang juga tahu lah di Oke, sayuran oke. kayak gimana kan. Iya, iya. Makin lama makin gedean lah ya. Mm-mm. Kayak misalnya baby cost romen kan, Iya, iya. abang kan tahu kan Ya, kayak gimana makin romen lama tuh. makin besar lah kayak gitu. Mm-mm. Oke, oke. Ini kalau dulu Bang, dari tanam sampai ke panen itu berapa lama di Horenzo itu nih? Nah itu sih bisa sampai 40 atau 45 hari. Ya, Tapi karena semakin kesini semakin permintaannya ada spek khusus lah ya, iya, iya. itu di sekitar 30 sentian udah minta Kalau dipanen 30 itu. cm ya. Ya Oke, itu oke. sebulan tuh udah bisa dipanen Sebulan ya. Oh. Sebenarnya 28 hari itu udah bisa dipanen untuk spek 30 cm 30 gitu. cm ya. Tapi ya rata-rata kita anggaplah 30 hari lah kita panen semua. Oke, 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 oke. Itu lumayan sih perputarannya. Kemarin ya. Biar kayak pakcoy, cai sim kayak gitu ya, terhitung cepat juga ya Ya berarti. terhitung cepat gitu. Oke. Apalagi permintaan lumayan banyak, terus yang budidaya juga agak kurang gitu Oke. ya. Dengan waktu segitu ya mereka pasarnya tetap masih ada Ya. gitu. Umumnya nih Bang nih, di pasarannya itu berapaan sih gitu Bang harganya? Untuk pasarannya bisa dilihat di supermarket Ya. berapanya Lorenzo. Tapi ya, Yang pernah Bang jual tuh waktu itu berapa? yang dijual dari petani nih ya, Iya. dari petani itu di kisaran angka 12.000 sampai 18.000 Oh, dari sarannya ya. petaninya. 12.000, bisa katakan 12.000 aja lah ya Bang. Ya. 12.000 itu 1 kilo berapa? Itu 1 kilo kalau speknya yang barusan ya, Ya, itu yang 30 10 hari itu. tanaman lah. 10 tanaman ya. 10 tanaman. 10 tanaman berarti sekilo itu 10 tanaman ya. Berarti ya. Oke, Karena kan nggak semua daun kita panen terus kita langsung kasih ke market atau ke Iya. customer. Kita kan ada beberapa juga yang di treatment yang bawah-bawahnya daun Oh. tua kita hilangkan. Iya, 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 rotasi lagi lah kayak gitu ya Bang. Tapi dengan seperti itu sih karena harganya yang stagnan gitu, itu ya memudahkan juga petani-petani Horenzo saat ini di Indonesia ya untuk memprediksi nggak terlalu gambling ya berarti. pendapatan mereka seperti apa. Jadi ketika harganya seperti itu mereka fokusnya bukan ke pendapatan atau nilai si jual mereka, tapi fokusnya ke gimana barang nih kita jaga kuantitasnya setiap bulan terus seperti itu, tapi kualitasnya juga bagus, Tetap stabil lah ya. betul gitu. Oke. Masih banyak nih pengembangan kayak ini, minat gak bang? Minat banget Bang, karena untuk skala tuh tanaman yang sebulan harga 12.000 sekilonya 10 tanaman itu wah luar biasa Bang. Iya itu Marginnya gede lah lumayan kalau lah itu. ya, ibaratnya ada nilai plusnya yang kita jual dari situ kan. Selama 30 hari itu kan ada margin ya. Iya. Di situ tadi. Oke. Tapi dengan kualitas yang seperti itu itu masih terbilang cukup oke lah untuk diperjualbelikan, meskipun Iya, marginnya banget seperti lah. itu gitu untuk pembeli ya, untuk Iya. pembeli. Lumayan benar. Bang, kalau misalnya nanam ini menurut abang nih, cocoknya penggunaan pupuknya pupuk biasa atau nutrisi nih? Nih kalau misalkan pupuk biasanya juga yang kayak gimana juga lagi kan, ada yang mungkin hanya entah itu nitrogen aja, yang fosfat aja, atau yang nitrogen fosfat kalium aja, itu mungkin hemat saya kurang optimal sih. Bisa optimal tapi hanya beberapa waktu aja. Tetap ya. Iya, nanti nggak bisa sustainable gitu. Nanti kalau sustainable itu perlu kalau nutrisi pakainya gitu. Kalau karena nutrisi kan unsur haranya komplit lah kayak gitu. Jadi dan si tanamannya itu nanti udah tahu lah kayak gitu. Mana yang komplit, mana yang enggak. Pasti perbedaannya akan berbeda. Betul bang, itu gue sangat setuju bang,
karena ini juga kan ini pakai screen house lagi Iya. tertutup lah, terus ini kita tertutup bawahnya juga. Dan selain tadi yang abang bilang bahwa lebih baik pakai nutrisi karena kandungan lebih banyak gitu, kita ini ditambahkan juga kayak bakteri-bakteri Oh, baik untuk tanaman. Ibaratnya kalau misalnya di peternakan atau di perikanan itu ada namanya probiotik. yo, iya iya. Nah, kita kasih juga probiotik untuk Ada juga ya. si Itu tanaman-tanaman seperti itu. apa aja tuh? Yang gua dulu ya banyak sih mikro banyak. Misalnya bisa bisa pakai mycorrhiza, bisa pakai Oh, trichoderma. iya. Misalnya adalah probiotik juga untuk si tanaman ada. Hmm, Itu banyak banget sih. Azotobacter juga ada tuh. iya iya. Iya. Itu kan banyak ya buat, tapi itu agar kita kembalikan lagi lah si ekosistem di dalam tanah itu. Biar nanti si penggunaan nutrisi itu nggak terlalu apa, ada pengurai lagi berarti ya. Ya seperti itu, karena ya semacam sistemnya seperti ini juga kan. Ibaratnya gua teringat sama perkataan Pak Gita Wirjawan, Iya. itu bilang bahwa jika kita punya kapasitas yang luas, punya pengetahuan yang luas, kita bisa memitigasi risiko. Nah termasuk ini bang, kayak barusan Oke abang oke. kan bilang pakai nutrisi, ini kita tambahkan lagi nih pakai mikroba, tapi kita naungin lagi nih pakai screen house. Ini kan ibaratnya kita udah tahu nih pengetahuannya apa-apanya tentang yang tadi, seperti yang tadi gue sebutkan. Iya iya. Itu biar kita bisa mitigasi risiko tersebut. Risikonya apa? Gagal panen, Iya mainnya jelek, iya. kuantitinya nggak seimbang. Benar 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 Bang. Itu kita kontrol tuh karena pengetahuan, karena sains tuh kalau benar-benar dipakai nggak akan rugi lah. Benar-benar sih Bang. Setuju sih Bang. Kalau masalah itu kan yang mengemukakan pendapat juga mungkin udah Iya belajar udah, itulah. wah pengalamannya Nggak kan. hanya ngomong aja gitu Nah kan. iyalah, Bahkan nggak hanya teori aja lah iya. kayak gitu. Termasuk gua kan sering lihat dari ilmu-ilmu dari petani-petani yang udah lama lah, yang Ya. udah tua lah, umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun bahkan. Oh. Dan gua tarik benang-benang merahnya sama sih seperti itu. Cuma yang membedakan adalah berani untuk melakukan atau enggak. Iya, Karena iya. perubahan itu jika kita udah berani melakukannya. Kalau misalnya kita tahu cuma tahu doang tapi nggak berani untuk melakukan, menerapkan, mencoba gitu ya kita nggak bakal tahu lah hasilnya kayak gimana. Iya benar-benar sih Bang. Nggak akan tahu sejauh apa nantinya ya. Yang membedakan kan itu, misalnya abang nih tani, saya tani, 24 jam kita sama, 24 jam kita tahu ilmunya tentang itu. Iya. Tapi yang membedakan, misalnya abang lebih berani daripada gua nih Iya. pas terapinya, hasilnya pasti beda bang. Oke oke oke. Oke kalau kayak gitu sih Bang. Jadi pengen nyoba nih di tanaman Iyalah, bonsai ini nih. haruslah kita coba kembangin lagi, dan siapa tahu nanti bisa dengan ilmu abang, penerapan abang, ada inovasi-inovasi lagi, Iya iya iya. ya kan? Iya iya. Kita cobalah kembangkan hal-hal yang seperti ini. Oke oke. Oke. Mungkin makasih Bang atas itunya. Ya kalau misalnya sharing-sharing kan kita perlu lah. Iya. Ya aku juga makasih nih, kebetulan banget gue kesini. Iya, aduh, saya lagi Hebat. lihat nih kok bagus gitu. Ternyata Orenso ya. Tapi keren-keren sih petani kita saat ini, keren-keren sih, udah melek teknologi, udah melek informasi, udah melek pengetahuan, dan mereka berani untuk coba menerapkan. Iya. Itu kita patut apresiasi dan terus kita dukung sih. Ya, untuk menjaga kebutuhan lah tetap Iyalah. terpenuhi lah gitu ya. Oke lah bang, kalau misalnya masih ada kegiatan Iya. gue mau lanjut ya. Boleh boleh boleh. Makasih ya Bang. Oke.